Ada masalah dengan bahasa, jadi harap dimaklum ya. Oke, baik. Hari ini saya mau berkongsi firman Tuhan, satu firman Tuhan yang luar biasa bagi saya. Saya beri tajuk dia hari ini, meruntuhkan tembok kemustahilan dengan ketaatan. Ya. Amin. Mari kita buka di Yosua ayat 1 hingga 6. Siapa ada kitabnya? Kita buka. Siapa pakai HP boleh pencet saja. Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Jumpa? Katakan amin. Amin. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya baca 1, saudara baca ayat 2 dan sampai ayat 6. Ya, kita mulai membaca ayat 1. Beginilah firman Tuhan, tajuk besar dia, jatuhnya Yeriko. Ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Amin. 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 Amin ya. Oke, hari kita belajar ketaatan. Mengapa harus kita belajar ketaatan? Karena penting sekali bagi saya. Karena kita selalu mendengar ada hamba Tuhan selalu bernubuat, tahun 2023 itu tahun yang tidak mudah, akan terjadi berbagai krisis ekonomi, akan terjadi kelaparan, kebuluran. Tapi satu hal yang harus kita tahu dan satu hal yang harus kita pilih itu adalah taat dengan Tuhan. Tidak peduli apapun mau jadi, tidak peduli apapun krisis yang akan berlaku, pilihan kita hanya satu, taatlah dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi dari arti ketaatan itu sendiri, sebenarnya taat itu kita dengar atau mendengar atau patuh kepada yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Jika kita mengerti bahwa seorang bos dan juga pekerjanya, itu biasanya pekerjanya akan mendengar apa yang dikatakan oleh bosnya, ya, itu yang dikatakan dengan taat atau patuh, ya. Mungkin sama halnya hari ini kita dengan Tuhan, ya, karena Tuhan itu adalah bos kita, ya, dan kita itu adalah pekerja Dia, kita itu adalah hamba Dia. Jadi kita harus dengar apa yang Tuhan katakan, kita harus taat, ya, perkara yang mungkin terkadang ada perkara yang biasa atau juga ada perkara yang tidak biasa. Terkadang mungkin saudara juga mengalami hal-hal yang tidak biasa dalam hidup ini, ya. Tapi selama itu perkara yang tidak melanggar firman Tuhan, selama itu dorongan iman, mari kita taat. Walaupun perkara itu tidak biasa, walaupun perkara itu bukan daripada pikiran kita. Pikiran sehat kita mungkin berkata ini tidak mungkin. Tapi kalau itu adalah hal yang untuk membangun iman kita dan itu tidak melanggar firman Tuhan, mari kita patuhi, ya. Jadi dalam Alkitabiah juga ketaatan itu berarti mendengar, percaya, tunduk dan berserah pada firman
atau pada Tuhan, ya. Ya, itu daripada segi Alkitabiah dia tentang ketaatan, ya. Hari kita akan belajar daripada Yosua. Mari kita lihat sedikit siapa Yosua ini, ya. Mengapa hari ini saya tertarik dengan Yosua? Karena Yosua ini satu hamba Tuhan yang luar biasa bagi saya, ya. Hari ini dia menjatuhkan tembok Yeriko, tembok raksasa, ya. Ya, tembok pada waktu itu besar. Bukan seperti yang kita pikirkan hari ini. Batu dia itu saya rasa mungkin seperti itu pun kecil, ya, batu bata dia bukan seperti yang kita bangunkan gereja ini, ya, batu dia sangat besar, ya, tapi bagaimana hari ini Yosua itu meruntuhkan temboknya sangat luar biasa, ya. Jadi Yosua ini sebenarnya adalah murid Musa, ya. Dia itu dibimbing oleh Musa, ya. Dia ini seorang yang patuh, dia ini seorang yang rajin, dia ini mendengar. Kalau kemarin kita belajar daripada pastor tentang Esau dan Yakub, ya. Ya, Yakub itu seorang yang suka berdiam diri, mendengar, ya. Dia selalu dengar apa yang ibu bapak dia cakap tentang janji Tuhan. Saya juga percaya bahwa Yosua ini karena dia begitu akrab dengan Musa, dia selalu ada di mana ada Musa, di situ ada dia. Saya juga percaya dia pasti mendengar tentang tanah perjanjian ini. Ya, kota Yeriko ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ya. Saya percaya Yosua itu mendengar apa yang Tuhan janjikan. Ya, Yosua itu mendengar daripada Musa. Karena di mana ada Musa di situ ada dia. Jadi dia percaya bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik orang Yahudi. Ya, tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka. Ya, kalau kita mau belajar, kita mau lihat bagaimana Yosua itu berteguh pada firman Tuhan. Kalau kita lihat di Yosua 1, saya baca apa saudara? Yosua 1 ayat 8. Saya baca seperti ini. Dia kata, apa ya? Yosua dia kata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, lihat di sini Yosua itu sangat rajin. Yosua itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Bermana dia mengerti akan janji Tuhan. Tuhan berkata, nanti akan kuserahkan tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu kepada bangsa Yahudi ini. Karena itu, ketika diutus 12 pengintai, ya, ketika diutus 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan positif. Yang lain semuanya berkata tidak mungkin. Ya, orang-orang di Kanaan itu besar gergasi. Orang-orang di Kanaan itu makan orang, ya. Cuma Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan positif. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan tanah itu kepada kita. Ya. Haleluya. Hari ini jika Tuhan berkenan memberi berkat kepada kita, maka Tuhan akan buka pintu dan jalan. Ya. Ini ada satu kesaksian yang saya mau kongsi sebelum kita lanjut. Ini tentang keluarga kami, ya. Ya, ini tentang kepulangan kami di sini. Ini semua di luar rancangan kami. Ketika kami mendengar Opung sakit, itu rasanya panik setengah mati, ya. Ya, kami itu tak ada perancangan. Kami pikir mungkin lagi lama Opung itu mau hidup. Ya, jadi kami itu tidak ada persiapan diri. Ya, tidak ada mungkin keuangan yang cukup. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Ketika saya bingung, ketika saya duduk sendirian, ada satu firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Pada waktu itu saya tidak memikirkan uang, tapi saya terus melayani. Ini ada ibu bapak saya, mereka tahu saya pulang malam hanya untuk tidur. Ya, malam hanya untuk tidur di rumah, terus di rumah jemaat. Karena di situ saya merasakan bahwa cari dulu kerajaan Allah, Tuhan akan sediakan. Dan bersyukur pada hari terakhir kami mau pulang itu, ya, di sungai ayah saya mendapat ikan itu, ya, luar biasa, ya, banyak sekali. Dan itu rezeki yang Tuhan berikan. Dan saya percaya dengan firman Tuhan itu. Asal kita taat saja hari ini, sebenarnya berkat Tuhan itu sedang menyusul. Berkat Tuhan itu sedang menanti. Tapi Tuhan mencari orang yang taat, ya. Ya, kita belajar daripada pastor juga kemarin, Tuhan mencari orang yang mau dikasihi,
Ya, kita tiduran pun tak apa. Kalau kita dikasih Tuhan ya. Iya, saya percaya itu. Karena saya tidak mengusahakan apa-apa. Saya percaya, saya tidak ada mau pindah kerja, mau pergi apa gimana, tapi saya hanya cari wajah Tuhan dan Tuhan menyediakannya. Sangat biasa ya. Iya, kita lihat di sini Yosua itu juga orang yang memahami Alkitab ya. Sampai hanya dia dan Kaleb itu yang memberikan laporan positif. Amin. Ya. Ya, ketika itu pun seumuran dengan mereka, hanya mereka berdua saja yang berjaya masuk tanah Kanaan. Yang lain semua mati sebelum masuk tanah Kanaan. Ya, luar biasa Yosua ini. Kita belajar dari dia. Oke ya. Hari ini kita bicara tentang taat ya. Ya, Yosua ini taat, selalu taat. Walaupun dia sebenarnya ketika dia memberikan orang positif itu dia mau paling dengan batu, dia mau dibunuh. Ya, tapi dia tetap juga mau mengatakan hal-hal yang baik. Ya, dia tetap juga mau percaya, dia tetap mau taat kepada apa yang Tuhan suruh. Ya, dia tidak memandang manusia. Hari ini kalau kita mau pandang manusia, maka kita tidak akan lihat berkat Tuhan. Ya, jangan pandang manusia. Tidak peduli mau apapun manusia katakan, manusia mau kata kita gila, manusia mau kata kita tidak betul. Tapi kalau hari ini apapun yang Tuhan suruh, lakukan saja. Ya. Selama itu tidak melanggar firman Tuhan. Amin. Ya. Amin. Jadi taat itu bukan saja pada zona aman kita, ya. Jangan taat itu pada zona aman kita. Kita hidup kita diberkati, maka kita puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau hidup kita tidak diberkati, haleluya. Jangan kayak gitu ya. Ya. Apapun hari ini, Tuhan bawa kita dimanapun, Tuhan letakkan kita dimanapun, tetaplah bersyukur. Ya, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Jangan mau enak-enak saja ya. Ya, mengikut Tuhan itu tidak ada yang mulus-mulus. Ya, Tuhan tidak pernah janji selalu biru, jalan selalu rata ya. Ya, tapi kalau kita taat dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya. Amin. Jadi hari ini kalau kita punya sikap, kita punya attitude seperti hari ini kita belajar dari Yosua ini, bagaimana dia taat kepada Tuhan, walaupun dia mau dibunuh, kita pasti akan diberkati Tuhan. Kita pasti akan hari ini melihat bagaimana tembok kemustahilan dalam hidup kita akan runtuh. Ya, kita akan melihat. Jadi hari ini jatuhnya Yeriko ini adalah sebuah cerita, ya, sebuah sebuah dorongan iman untuk kita. Bahwa hari ini sebesar apapun persoalan hidup kita, selama kita taat dengan Tuhan, pasti akan runtuh persoalan itu. Ya. Jadi hari ini kita belajar dari Yeriko ini, dari jatuhnya Yeriko ini, ayat 1 dikata, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kalau kita lihat di sini, tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi pintu Israel ini harus kita mengerti bahwa di sini ada kalimat sengaja ya. Ada kalimat sengaja kalau kita renung baik-baik. Dikatakan telah tertutup pintu itu karena orang Israel. Bermakna pintu itu sengaja ditutupkan. Ya, bukan dia automatic. Tapi dia sengaja ditutup. Memang dalam hidup kita ada pintu-pintu yang sengaja ditutup. Perlukan peperangan rohani untuk kita buka. Memang ada. Ya. Dan juga pintu yang tertutup karena saya dan saudara yang menutupnya. Ya, ya. Mengapa saya berkata begitu? Memang ada yang sengaja ditahan oleh iblis. Ya, memang betul. Yesus sudah membayarnya dengan darah yang mahal, dengan darah yang suci, yang kudus, dan Yesus berkata sudah selesai. Namun hari ini kita harus mengerti bahwa masih ada berkat yang tertahan dari kita, ya. Bukan Tuhan yang menahannya, ya, bukan Tuhan yang menahannya. Jangan kita salah paham, jangan salahkan Tuhan, ya. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menahan berkat kita. Sebaliknya hari ini kita belajar bahwa seperti yang saya katakan tadi, ada iblis yang menahannya dan juga mungkin ada kita yang menahan berkat itu. Kita yang menutup pintu berkat itu. Ya, ya. Justru hari ini Tuhan sebenarnya mengutus kita untuk mendapatkan berkat itu. Ya,
Seperti bangsa Israel ini, bukankah Tuhan yang mengutus mereka untuk masuk ke Yeriko? Ya. Bukan Tuhan yang menutup pintu itu. Tuhan tidak pernah menutup pintu kita, ya. Tuhan itu tidak pernah menutup pintu apapun dari kita. Tuhan itu bahkan selalu membuka. Tuhan itu selalu menunggu kita, ya. Cuma kita saja yang terkadang menutup pintu itu, ya. Dan ya. Jadi hari ini kita tahu bahwa ada terobosan, ada berkat, ada mujizat yang perlukan peperangan rohani, perlukan ketaatan saudara untuk membuka pintu ini, ya. Perlukan ketaatan kita untuk meruntuhkan tembok persoalan dalam hidup kita, ya. Meruntuhkan pintu-pintu yang tertutup, perlukan ketaatan kita, ya. Pintu yang dikunci ini, pintu yang tertutup ini tidak boleh dibuka selama kita tidak taat kepada Tuhan. Ada iblis yang tidak akan lari selama kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Ada berkat-berkat yang tidak datang selama kita tidak hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Ada orang aneh. Dia berkata, "Oh, saya sudah Kristen 10 tahun. Kenapa hidup saya masih begini lagi?" Ya. "Oh, mengapa saya sudah berdoa hari-hari? Mengapa saya masih sakit-sakit lagi?" Persoalannya, adakah hari ini kita sudah taat dengan Tuhan atau tidak? Itu yang harus kita tanya pada diri kita. Ya. Karena kalau kita itu taat kepada Tuhan, kita pasti disayangi oleh Tuhan. Dan pasti sudah kongsikan, kalau orang yang dikasih Tuhan itu tidur-tiduran pun akan dijaga oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jika kita ingat, kalau kita masih ingat apa yang pastor kongsikan minggu lepas, ya, itu yang pastor kongsikan. Jadi pastikan hari ini kita hidup itu taat dengan Tuhan. Baru kita boleh melihat mujizat Tuhan. Ya, baru kita boleh membuka pintu-pintu yang tertutup. Ya. Karena iblis tidak takut dengan hari ini mungkin kita katakan orang yang pergi gereja hari-hari pun iblis tidak takut kalau dia tidak taat dengan Tuhan. Ya. Datang gereja hari-hari itu tidak menjamin. Ya. Kita di gereja memuji Tuhan di luar. Apa yang kita lakukan, ya? Ya, kita di gereja hanya 3 jam bersama Tuhan. Selama 6 hari apa yang kita lakukan di luar? Adakah kita masih bersama Tuhan? Itu tanya pada diri kita masing-masing, ya. Saya bukan mau menghakimi, tapi itu adalah pelajaran untuk kita semua, ya. Kita harus Alkitab itu adalah cermin. Kita harus cermin dahulu apakah hari ini kepribadian kita sudah taat dengan Tuhan atau belum. Ya. Jadi hari ini setan itu tidak akan takluk kepada kita kalau kita tidak taat, ya. Mungkin saudara pernah melihat ada pesan-pesan yang salah. Kalau kita lihat di film-film Inggris itu ada pesan yang salah, ya. Biasanya, ya. Contohnya, saya beri contoh, ya. Iblis itu takut dengan buku ini Alkitab. Iblis itu takut dengan tanda salib, ya. Jika kita mengerti bahwa itu sebenarnya adalah pesan yang salah menurut saya. Kenapa? Karena iblis tidak takut dengan orang yang pegang Alkitabnya lalu tidur. Oh, iblis takut, tidak. Iblis tidak takut, tapi iblis takut ketika orang yang mau ikut apa yang dikatakan dalam firman ini. Iblis takut ketika orang taat apa yang dikatakan dalam firman ini. Hari kalau saudara cuma bawa saja dia di mana, bawa dia di sawah, bawa dia ketika tidur, itu iblis tidak takut. Iblis lebih tahu loh firman Tuhan. Cuma iblis itu tidak mau taat saja sama firman Tuhan. Ya, iblis tahu firman Tuhan. Iblis itu lebih hebat, dia sudah hidup beribu-ribu tahun daripada kita. Ya, dia sudah hafal apa yang firman Tuhan itu katakan. Cuma satu, iblis itu tidak mau taat sama firman Tuhan. Ya. Kita juga kalau hari ini kita tahu sama firman Tuhan, itu mungkin tidak ada gunanya saya katakan, ya. Kalau hari ini kita cuma tahu tapi kita tidak menurut, kita tidak taat sama firman Tuhan, itu sama sia-sia saja. Ya. Jadi hari ini kita harus mengerti bahwa iblis takut dengan kalung salib kita, ya. Iblis takut dengan orang yang sanggup memikul salib. Amin. Ya, itu yang iblis takut. Haleluya. Ya, Tuhan sedang mencari orang yang taat. Ya. Jika hari kita mau meruntuhkan tembok persoalan kita, jika hari ini kita mau melihat terobosan-terobosan baru, jika hari kita mau melihat mujizat Tuhan, mau lihat berkat Tuhan, ayo kita taat kepada Tuhan, ya. Haleluya. Ya. Jadi hari kita lihat bahwa pintu itu sengaja tutup. Jadi perlukan peperangan rohani, ya, jangan putus asa saudara. Ya.
Jadi di sini kita melihat bahwa pintu itu tertutup karena orang Israel. Jadi saya juga percaya karena orang Israel lah juga pintu itu akan terbuka. Jika hari ini ada persoalan, ada berkat yang tertutup karena kita, maka kita harus berusaha karena kita juga pintu berkat itu akan terbuka. Ya, kita akan tetap taat menunggu sampai pintu itu terbuka. Amin. Ya, ya, jangan percaya Yesus itu setengah, separuh-separuh. Tetap tunggu, kalau berapa lama pun waktunya, sampai pintu itu terbuka untuk kita. Ya, ya. Jadi hari ini itu ayat pertama kita belajar ya. Ada pintu yang tertutup, perlukan ketaatan kita. Kuncinya hanya satu, ketaatan. Tidak ada lagi kunci lain. Ya, jangan pergi ke bomo, jangan pergi ke tempat lain, penyembahan lain. Kuncinya tidak ada di situ. Itu hanyalah produk-produk palsu yang hanya sementara memberi kita kebahagiaan. Ya, kuncinya hanya pada Yesus. Tahan saja pada Yesus, maka pintu itu akan terbuka. Haleluya. Ya? Oke, ayat 2 kita sambung. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan, ketahuilah. Ya, dia kata, berfirman Tuhan kepada Yosua. Hari ini Tuhan kata, kita mesti tahu, ya, saya dan saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah menyerahkan, ya. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Ya, jadi hari ini kita harus mengerti bahwa kita taat itu bukan lagi soal menang atau kalah. Kita taat itu bukan supaya kita menang, tapi kita taat karena kita sudah menang. Amin. Amin. Ya, kita taat itu bukan nanti semoga-semoga, ya, semoga-semoga kalau kita menang. Tapi kita taat karena kita tahu kita sudah menang, maka kita taat kepada Yesus, ya. Amin. Ya. Yesus itu sudah membelinya di atas kayu salib, ya. Ya, kita cerita dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal, itu sudah selesai Tuhan beli kita. Kita tidak perlu loh untuk usaha-usaha, untuk pompa-pompa cari di mana ada berkat itu. Sebenarnya berkat itu sedang menanti, tapi dia juga sedang menanti ketaatan kita. Amin. Ya, berkat itu sudah ada loh, berkat itu ada di depan kita, tapi dia sedang menunggu ketaatan kita. Kemenangan itu sudah ada. Hari saya heran, saya aneh dengan orang Kristen. Mereka cari di manakah pembelaan Tuhan. Tuhan kata Tuhan sudah menang, tapi mengapa hidup saya masih begini? Harus selalu kalah, harus selalu ditindas. Ya, ya. Sebenarnya kemenangan itu sudah ada, sudah disediakan untuk kita. Kita hari ini bukannya berlari dalam Tuhan itu supaya kita menang, supaya kita diterima. Tapi berlari dalam Tuhan itu karena kita sudah menang. Kita hari ini bertinju dalam Tuhan itu kita sudah bertinju dalam kemenangan. Amen. Ya, bukan kita berlari dengan sia-sia, bukan kita memukul dengan sia-sia. Ya, orang percaya itu tidak memukul dengan sia-sia, tidak bekerja dengan sia-sia. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita. Ya. Hari ini kita taat karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita taat karena hari kita sudah disembuhkan Tuhan. Bukan supaya kita disembuhkan Tuhan, bukan supaya kita diberkati, ya. Ya, kita taat karena kita tahu bahwa Tuhan sudah ubah hidup kita. Ya, Tuhan sudah ubah hidup kita, maka itu kita jadi taat, ya. Ya. Jadi hari ini cuma sayangnya kita hari ini banyak orang memilih tidak mau taat Tuhan. Itu yang disayangkan, ya. Ya. Tapi saya bersyukur, saya percaya jemaat di sini memilih untuk taat dengan Tuhan. Amin. Makanya hari ini kita mau mendengar firman ini, ya. Ya. Jadi kalau kita baca firman ini sangat luar biasa. Bahwa sebelum peperangan dimulai, bagaimana Tuhan berkata peperangan itu sudah selesai. Bagi pihak Tuhan sebenarnya peperangan ini sudah selesai, ya. Ya. Tuhan sudah menyerahkan. Arti kata menyerahkan itu bermakna sudah menjadi milik, bermakna sudah selesai. Di bagian Tuhan sudah selesai. Sekarang ini cuma di bagian orang Yahudi saja, ya. Ya, semoga aja menang. semoga aja selesai. Padahal di bagian Tuhan itu sudah selesai.
sudah menang, sudah aku berikan kepadamu kota ini. Dalam arti kata ayat 2 ini, aku sudah selesaikan untuk kamu. Ya, cuma tinggal kita saja masih iman-imani. Ya, iman-imani. Ya, terkadang kita gitu loh, ketika Tuhan kata, aku sudah sediakan bagimu. Kita berkata, semoga aja ya Tuhan sediakan ya. Padahal Tuhan sudah sediakan itu, ya. Jadi sekarang sebenarnya itu kita itu hanya satu saja kita perlu lakukan, yaitu setuju dengan Tuhan. Ya, kita perlu setuju saja. Berkat itu sudah disediakan, kesembuhan itu sudah disediakan. Hanya satu yang perlu kita lakukan, setuju dengan Tuhan. Taat dengan apa yang Tuhan katakan. Setuju saja. Rasanya gampang sekali ya, setuju sama Tuhan. Ya, setuju saja. Jangan mau, ada kita itu mau, Tuhan mari kau turun di bawah ini, lihat apa kesalahanku. Ya. Tapi kalau kita mau diberkati, kalau kita mau lihat apa yang Tuhan lihat, kita harus mau dibawa ke atas oleh Tuhan. Untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Jangan tarik Tuhan ke bawah, tapi biar Tuhan tarik kita ke atas. Untuk melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Jangan paksa Tuhan untuk memilih kehendak kita. Tapi kita harus lihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Banyak dari kita hari ini memaksa, Tuhan, kau harus dengan apa yang saya inginkan. Ya, saya mau jadi polis, kok jadi hamba Tuhan? Aneh sekali. Ya, begitu. Banyak orang itu mau paksa Tuhan. Mau Tuhan ikut dia. Mau dia jadi bos, Tuhan jadi kuli. Ya, kita tidak bisa begitu. Tuhan itu tetap jadi Tuhan, dia tetap jadi bos kita. Kitalah yang harus mendengar dia. Kitalah yang harus patuh kepada dia. Ya. Kalau kita mau lihat berkat. Kalau tidak, kita tadi yang saya bilang tadi, 10 tahun jadi Kristen pun tidak ada perubahan. Karena apa? Karena kita mau Tuhan ikut kita, bukan kita ikut Tuhan. Jadi hari ini saudara harus mengerti bahwa jika kita mau diubah, kita mau berubah, ikutlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, walaupun itu menyakitkan, walaupun terkadang ada yang harus kita putuskan. Ya, saya dulu mula-mula juga percaya Tuhan itu sangat takut kehilangan kawan, karena ramai kawan, tapi kawannya huru hara semua, kepala pening-pening semua. Tapi yang anehnya sayang sama kawan kayak gitu. Sedangkan Tuhan mau pisahkan, Tuhan mau murnikan, ya. Tuhan tak mau, Tuhan mau gantikan kawan yang lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi kita itu takut loh, takut, aduh sayangnya kawan seperti ini nanti susah mau jumpa, ya. Kawan yang sama-sama minum tua ini nanti susah jumpa dah. Ya, kayak gitu kita. Jadi hari ini kita harus mengerti bahwa kita itu kalau mau melihat hal-hal Tuhan, kita harus meninggalkan sesuatu yang kita suka terkadang, meninggalkan sesuatu keinginan kita demi Tuhan, ya, supaya kita melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, ya. Jadi taat dengan Tuhan, ya. Setuju saja dengan Tuhan itu sangat mudah sekali loh. Setuju saja apa Tuhan katakan, ya Tuhan, kamu benar. Ya. Jika hari ini Tuhan katakan kamu sudah disembuhkan, sekalipun kita masih sakit, kita harus setuju sama Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan kamu benar, saya salah. Minimal, walaupun penglihatan saya nanti akan menyusul sembuhnya. Ya, minimal. Ya. Walaupun sekarang saya masih belum lihat Tuhan, hidup saya diberkati, tapi saya percaya Tuhan yang betul, saya yang salah. Ya, setuju dengan Tuhan itu gampang sekali, mudah. Ya, setuju saja apa yang Tuhan katakan. Ya, jika Tuhan mau kata ampuni, ya akan mengampuni saja. Walaupun terkadang ya memang sakit hati ya untuk mengampuni itu tidak mudah. Ya, tapi kalau Tuhan yang suruh, maka lakukan saja. Ya, setuju saja dengan Tuhan. Ya, oke. Karena ini dikatakan dengan iman. Ya, iman itu setuju dengan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lihat, itu yang dipanggil dengan iman. Bukan lihat apa yang kita lihat. Ya. Iman itu adalah perkara yang kita tidak lihat, namun kita percaya. Ya, seperti saya katakan. Walaupun hari Tuhan kata kamu sudah disembuhkan, tapi kita masih sakit, tapi kita tetap percaya. Itu yang dipanggil iman. Iman itu bukan ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah disembuhkan baru kita percaya. Itu bukan dipanggil iman, itu dipanggil iman. Ya. Iman itu sesuatu yang kita harapkan, walaupun perkara itu belum kita lihat.
sesuatu yang kita harapkan, janji Tuhan yang kita tunggu, walaupun hari ini belum terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap taat. Itu yang dipanggil dengan iman. Ya, iya. Kita juga belajar daripada hari ini daripada seorang hamba Tuhan, daripada Abraham ya. Kita lihat bagaimana hari ini Abraham itu percaya dengan Tuhan. Abraham itu taat dengan Tuhan. Walaupun usia dia sudah lanjut ya. Ketika itu usia dia sudah hampir 100 tahun. Hampir ya. Sudah opung-opung dia ini. Tapi Tuhan masih berkata dengan dia. Ada janji Tuhan bahwa keturunan Abraham ini nanti sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Kalau jika kita baca firman Tuhan itu, kita rasa aneh loh Tuhan ini. Abraham ini sudah bisa dipanggil opung-opung loh. Gimana Tuhan berkata nanti bangsa dia, keturunan dia akan banyak bintang di langit. Ya. Namun di sini Abraham itu memilih untuk percaya dengan Tuhan. Ya. Dia tetap percaya dengan Tuhan. Walaupun pada waktu dia sudah mandul dan dia sudah lanjut usia, tapi dia tetap percaya dengan Tuhan. Saat itu juga Tuhan menghitung dia sebagai kebenaran. Ya, ya. Jika hari kita hidup taat dengan Tuhan, walaupun terkadang mungkin manusia berkata, mungkin dia sudah tidak ada harapan lagi, dia sudah tidak ada jalan lagi, ya dia sudah habis jalannya. Tapi hari ini kalau kita taat dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Ya, Tuhan pasti mujizatnya. Manusia tak fikir sampai ke situ. Manusia tidak boleh selami itu. Ya, Tuhan pasti akan buat mujizat itu. Ya, ya. Jadi kuncinya taat. Ya, setuju dengan Tuhan. Setuju saja. Tuhan itu tidak suruh loh kita itu kamu disalib kali kedua. Ya. Kalau orang Kristen harus disalib lagi, saya percaya banyak orang Kristen yang murtad. Ya. Jadi hari ini Tuhan sudah beri kita pilihan, Tuhan sudah bayar, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Hari ini setuju saja dengan Tuhan. Amin. Gampang ya. Tuhan itu simple. Tuhan itu tidak mempersulitkan kita. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang mempersulitkan. Oke. Hari ini kita belajar bahwa di ayat 2 ini juga, kalau kita baca lagi dikata ya, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wah, kalau kita baca di sini, orang Israel ini dihadapkan dengan orang-orang yang hebat bagi saya. Masuk saja kota ke-1 di tanah Kanaan, langsung berhadapan dengan orang-orang yang jago-jago silat, jago-jago taekwondo, jago-jago kungfu di kota Yeriko ini. Semuanya terkumpul di situ. Kenapa kan dikatakan tadi pahlawan yang gagah perkasa? Bermakna pada waktu itu orang-orang di Yeriko ini bukan orang yang biasa. Mereka semua jago dalam peperangan. Mereka semua sudah hebat dilatih. Tapi Tuhan langsung hadapkan dengan orang Israel. Yang kita tahu bahwa mereka itu di Mesir, mereka seorang budak Firaun, ya. Ya, walaupun Yosua itu membawa mereka masuk setelah 40 tahun ya, keluar dari Mesir, baru mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi saya juga percaya bahwa mereka tidak punya latihan yang cukup, ya. Dari segi militer mereka itu tidak cukup. Mereka tidak ada Kopassusnya, ya, mereka tidak ada. Ya, jadi mereka itu karena kan pada waktu di padang pasir mereka itu harus ikut tiang awan kan, tiang awan, tiang api itu. Di mana itu ada, mereka harus pindah. Jadi bagaimana untuk mereka jadi melatih diri mereka untuk jadi tentara? Ya. Tapi masuk saja ke tanah Kanaan, Tuhan beri mereka terus langsung yang hebat-hebat, lawan yang kuat-kuat. Ya. Kalau saya jadi orang Israel ini mungkin saya sudah mundur. Ya, nanti di karate patah tulang belakang. Ya. Tapi orang Israel ini luar biasa ya. Orang Israel ini sangat luar biasa. Ya. Di sini sebenarnya Tuhan melatih mereka bahwa Tuhan mengizinkan mereka menghadapi persoalan yang besar dahulu di hadapan mereka. Tuhan mau mengajar mereka untuk masuk itu dengan iman yang besar, iman yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika mereka melihat orang-orang yang hebat, masalah-masalah yang besar, pasti mereka semakin kuat bergantung kepada Tuhan. Sama dengan kita hari ini ya. Kalau kita nggak sakit, lupa Tuhan. Ya, guru hara pesta sana sini. Sudah sakit baru cari Tuhan.
Tuhan, di manakah Engkau? ya, kayak gitu. Jadi hari ini Tuhan mau ajar orang Israel ini dengan orang yang gagah perkasa ini supaya mereka semakin kuat bergantung kepada Tuhan. Ketika semakin besar persoalan kita, semakin kuat kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Tapi ada yang anehnya hari ini, ada orang kecewa sama Tuhan ketika Tuhan mengizinkan ada masalah yang besar dalam hidupnya. Kecewa, ada yang murtad dari Tuhan, ada yang lari, ada yang tinggalkan pelayanan ketika Tuhan mengizinkan pencobaan masuk. Itu yang anehnya, ya. Sedangkan Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan mau kita itu mempunyai iman yang betul-betul percaya kepada Tuhan, betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sedang coba buat untuk orang Israel ini. Tuhan mau ajar mereka untuk masuk ke tanah itu harus ada iman yang besar, harus ada kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau ajar. Sebab itu Tuhan memberikan mereka orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat untuk menentang mereka. Tuhan mau ajar mereka untuk bergantung penuh pada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau ajar di sini, mereka jangan andalkan kepandaian mereka, jangan andalkan koneksi mereka, jangan andalkan apalagi fasih lidah mereka, jangan andalkan senjata mereka, tapi andalkan Tuhan yang berperang bagi mereka. Itu yang Tuhan mau ajar mereka sekarang. Makanya itu Tuhan memberi mereka langsung orang yang hebat-hebat pertama sekali lawan. Ya. Tuhan mau bangkitkan iman mereka. Tuhan mau hari ini hidupkan iman mereka. Hari ini juga jika kita mengalami persoalan-persoalan yang hebat, ketahuilah bahwa Tuhan sedang membangkitkan iman kita. Tuhan sedang mau kita itu belajar berserah, belajar hidup taat dengan Tuhan, patuh sepenuhnya dengan Tuhan. Berikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan separuh-separuh ya. Jangan hanya hari Kristus kami panggil Kristen kapal selam. Hari Kristus dia muncul. Hari tak Kristus dia tidak ada dalam gereja. ya. Itu Kristen kapal selam. Ya. Tuhan tidak mau cari orang seperti itu. Tapi Tuhan mau hari ini sepenuh hidup kita, sepenuh diri kita itu serahkan ke tangan Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan memberikan mereka itu persoalan yang besar. Masuk saja, melangkah saja dari sungai Yordan, masuk saja kota ke-1 di tanah Kanaan, itu langsung lawan orang Yeriko yang hebat-hebat. Ya, karena Tuhan mau melatih iman mereka. Tuhan mau mereka masuk itu dengan iman yang besar, iman yang kencang. Nanti mereka keluar juga dengan kemenangan iman yang kencang. Ya, iman yang sudah dipersiapkan. Jangan kayak Elia ya, kita ya belajar. Elia itu ketika dia baru saja mengalahkan Nabi Baal ratusan jumlahnya, itu sangat hebat ya, bagi saya sangat hebat. Namun ketika esoknya dia diancam oleh Elizabeth, dia lari masuk dalam gua. Ya. Jangan hari ini kita ketika Tuhan beri kita sudah kemenangan, nanti ada orang cakap, kamu masuk Kristen nanti saya bom kamu. Kita terus tinggalkan Tuhan. Jangan kayak gitu ya. Ya. Tuhan itu mau kita masuk persoalan dengan iman yang kencang, nanti kita keluar juga dengan kemenangan dengan iman yang kencang. Supaya hidup kita terus-terusnya itu kita sudah boleh loh percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Boleh loh kita tahan dengan Tuhan. Persoalan apapun yang datang itu kita sudah ada Tuhan yang tolong. Oh, ada Tuhan yang bisa bantu aku. Masih ada jalan, masih ada pengharapan. Ya, ketika saudara kita mungkin sudah tak boleh tolong, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Ya. Karena itu di sini Tuhan mau ajar bangsa Israel itu untuk belajar lihat Tuhan. Ya, belajar mengandalkan Tuhan. Makanya dia terus dihadapkan dengan musuh yang kuat. Ayat 3 kita belajar seterusnya. Dia kata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah engkau perbuat 6 hari lamanya. Saya mau terus kayak 4, sebab ini bersambung ayatnya sebenarnya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ya, ayat 3 dan 4 ini yang saya bilang tadi aneh, ya. Aneh dan luar biasa Tuhan itu. Mengapa saya berkata begitu? Karena kalau kita baca di ayat ini baik-baik, kita renung baik-baik. Dia kata apa? Dia berkata seperti ini ya. Dia kata, kalau ayat 4 dia berkata, dan 7 orang imam harus membawa 7
7 Sangkakala. sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Bagi saya aneh, mengapa tidak di depan itu mungkin orang yang membawa perisai? Mengapa tidak Tuhan katakan yang di depan itu harus orang yang membawa tombak, membawa pisau? Kenapa orang yang membawa sangkakala harus di depan? Ini aneh kalau kita baca. Ini aneh bagi saya dan luar biasa. Dan juga yang anehnya, mereka itu harus mengelilingi kota Yeriko itu ya. Selama 6 hari itu mereka harus 1 kali pusing, dan hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7 13 ya. 13 kali mereka harus kelilingi kota itu. Aneh, sangat aneh kalau kita pikirkan secara logik manusia kita. Iya, bagi saya itu sangat aneh ya. Karena saya percaya pasti orang Yeriko itu mencemooh orang Israel ini. Pasti mereka berkata, oh ini orang gila atau apa. Mereka mau perang kok pusing-pusing. Ya, mungkin ada pesta atau apa ya? Mengapa mereka pusing-pusing? Ada sayur kol nggak di sini? Ya. Kenapa mereka pusing-pusing? Kenapa mereka tidak bawa pedang terus masuk? Ya, mengapa Tuhan suruh mereka pusing-pusing? Aneh kan? Ya, itulah hikmat Tuhan. Terkadang kita itu manusia rasa aneh, ya, rasa aneh. Ya, tapi kalau Tuhan yang suruh, inilah. Ini di sini kita belajar juga sebenarnya bagaimana mental orang Israel itu diuji. Ya, mereka itu dilatih. Tidak sia-sia mereka itu di bawah Tuhan 40 tahun di padang gurun itu, mental mereka dilatih. Ya, walaupun hari ini orang Yeriko itu berkata mereka gila, mereka itu tak betul, ya, tapi mereka tetap lakukan. Kita hari ini juga seperti yang saya katakan tadi. Walaupun hari ini orang berkata kita tidak betul ikut Tuhan, walaupun hari ini orang kata kita gila, orang kata kita buang masa, ya. Lebih baik 3 jam ini pergi cabut rumput, ya, pergi sawah lebih bagus, ya, ada hasilnya ya. Duduk di gereja ini apa? Tepuk tangan, nanti pulang, tidak ada apa-apa. Ya, tapi kita tidak peduli apa orang katakan, karena kita tahu nih, di harapan kita cari Tuhan itu karena kita sudah diberkati, ya. Ya, orang yang bekerja itu pun setiap hari itu pun tak kaya-kaya juga mereka, ya. Ya, tidak kaya-kaya juga, ya. Orang yang hari-hari bekerja pun tak kaya-kaya, ya. Tapi kita hari ini yang melayani Tuhan, yang ikut dengan Tuhan, kita tidak kaya tapi kita cukup, ya. Ya, kita selalu ada. Ketika kita sudah mungkin tak ada jalan, Tuhan selalu buka jalan, ya. Ya, itu yang luar biasanya Tuhan kita, ya. Ya, di sini kita lihat bahwa mental mereka itu sudah diajar, ya. Ya, mungkin hari ini juga saya ada satu kesaksian yang mau saya kongsikan bahwa mula-mula saya pelayanan itu rasanya lucu sekali. Kenapa? Karena yang pertama sekali itu bukannya cita-cita saya untuk jadi hamba Tuhan. Itu yang pertama sekali. Dan saya tidak pernah terpikir. Karena saya bukanlah, walaupun ayah itu dari kecil dia orang Kristen, tapi kami tidak mengenal apa itu Yesus. Sampai umur saya 16 tahun baru saya mengenal Yesus, ya. Dulu ayah saya itu Kristen KTP. Sekarang puji Tuhan, ya. Sekarang dia KTP juga tapi dia sudah ahli surga, ya. KTP dia di surga, bukan lagi di bumi. Ya, dulu dia di bumi saja. Ya, sekarang dia sudah di surga, puji Tuhan, ya. Ya, itu bukan keinginan untuk jadi hamba Tuhan. Itu yang pertama sekali. Dan yang kedua sebenarnya saya itu sudah mula-mula memang ada panggilan, tapi saya sudah lari dari Tuhan. Ya, ini yang kesaksian saja, ya, supaya saudara tidak mencontohinya. Ya, jangan lakukan ini di rumah. Ya, ketika itu saya sudah kerja dan saya rasa lumayan lah, gajinya lumayan, ya, untuk saya yang hidup lajang ini lumayan, ya, karena hampir 6 juta lebih gaji saya, kerja restoran saja, ya. Tapi ketika saya berhenti saya di situ, kawan-kawan saya kata saya gila. Saya tak betul, karena saya mulai Tuhan hanya 50 ringgit, itu mungkin 80.000 ya di sini, ya, 80 ringgit itu sekitar gitulah. Ya, kongsi berempat orang. Ya, kami sama pelayanan itu mula-mula pelayanan itu kongsi 4 orang. Di sana 50 ringgit itu, aduh, beli jajan minta cukup. Ya, di sini 80.000 mungkin sudah boleh hidup. Ya, kami kongsi 4 orang mula-mula pelayanan. Saya tinggalkan uang tadi yang 6 juta itu saya tinggalkan. Ya, ya. Ketika masuk pelayanan itu rasanya orang semua cakap gila. Kamu masih muda, carilah kerja yang bagus. Ya, mungkin saya ini juga bapak saya yang mungkin hanya jadi kesaksian. Mula-mula pun mereka tidak izinkan kami.
karena mereka khawatir akan masa depan kami. Iya, kami pun berpikir dulu hidup kami sangat susah, hanya satu saja keinginan saya, mau jadi kaya saja. Ya, itu saja keinginannya. Makanya itu apapun pekerjaan yang penting bisa boleh bagi saya kaya, saya terima saja. Ya, tapi rupa-rupanya Tuhan panggil lain ya. Ya, pada waktu itu semua kawan-kawan saya berkata saya gila. Mengapa meninggalkan pekerjaan yang gaji sudah lumayan, mau ikut pekerjaan ya? Hanya lepas untuk beli top up saja. Ya, isi bensin saja, itu saja ya. Tapi saya bersyukur loh hari ini. Apapun yang saya miliki hari ini itu bukan dari usaha saya. Semuanya Tuhan berikan. Dulu gaji saya sampai hampir 6 juta itu, tak ada satu apapun yang saya boleh lihat. Ya. Bahkan kadang-kadang saya tak sempat memberi kepada ibu bapak saya. Yang anehnya. Tapi hari ini, saya sudah miliki, ya bukan yang miliki benar yang hebat, tapi saya memiliki sesuatu itu bukan usaha saya. Tuhan yang sediakan. Tiba-tiba ada hamba Tuhan mau tolong, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang mau beri elang. Ya, itu luar biasa. Ya. Tapi Tapi harus tahan dulu ya. Ya, harus tahan. Kalau pada waktu itu saya percaya kalau saya tidak tahan dengan Tuhan, saya memilih untuk cari kerja di luar. Ya, kalau saya masih takut dengan orang panggil saya gila, saya pasti tidak melihat mujizat ini. Dan juga pasti saya tidak berjumpa dengan saudara semua. Ya. Tapi hari ini saya percaya karena Tuhan ajar saya untuk tahan, hari ini saya bersyukur. Ya, saya boleh di sini, saya boleh memberkati saudara dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini tidak peduli mau apa orang katakan. Kalau sekali Yesus tetap Yesus ya. Jangan peduli apa yang jiran kita, tetangga kita mau katakan. Bahkan adik-beradik kita pun mau katakan kita, tidak peduli. Tetap setia dengan Tuhan ya. Tetap taat dengan Tuhan. Ya. Di sini kita lihat bahwa orang Israel itu memiliki satu sifat takut akan Tuhan mereka itu sangat tinggi ya. Ya, mereka tidak takut dengan manusia. Mereka tidak dengar cemooh manusia, tapi mereka takut dengan Tuhan itu sepenuhnya, total ya. Mereka taat dengan Tuhan itu hari ini di sini mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Kan di ayat 2 tadi itu mereka harus berlawan dengan orang-orang yang gagah perkasa ya. Lagi dengan tembok-tembok raksasanya. Jadi mereka tidak ada pilihan. Mereka harus tetap taat dengan Tuhan. Tetap ya. Hari ini bangsa Israel ini yang tegar tengkuk ini, hari ini mereka belajar untuk menyerahkan mereka ke tangan Tuhan ya. Saya percaya kita juga ada masa-masanya dahulu itu kita menjadi orang yang tegar tengkuk ya. Ketika Tuhan sudah tarik, mari sini ke jalan aku, tapi kita sana Tuhan lebih enak ya. Tapi saya bersyukur hari ini ketika kita mau datang ke gereja ini, kita mau menyerahkan hidup kita, bagaimana kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita mau hari ini walaupun dicemooh orang, walaupun orang kata dia itu dulu siapa, dia itu dulu hidupnya tak benar ya. Tapi hari ini ketika kita mau jadi bawa Tuhan ke sini, bagaimana hidup kita mau dibentuk, diubah ya. Ya, kita harus mengerti bahwa gereja itu bukan untuk orang-orang benar. Ya, gereja itu untuk orang yang mau dibenarkan. Gereja itu adalah bengkel. Kita ini semua pesakit-pesakitnya. Kita ada yang merusak sprocketnya, ada yang merusak karburetornya ya. Ya, ada masing-masing kerusakannya. Tapi selama kita mau dibaiki, inilah tempat. Ya, selama kita mau dibentuk, inilah tempat. Ya. Jangan menyerah. Ya. Jadi Tuhan suruh mereka putar-putar. Tuhan mereka hari ini suruh mereka di depan mereka bukan orang yang bawa senjata. Itu aneh ya. Tuhan suruh mereka angkat tabut dan orang yang di depan itu harus bawa sangkakala. Itu aneh ya. Tapi hari ini mereka itu takut sama Tuhan, mereka percaya sama Tuhan itu totalitas ya, tidak separuh-separuh. Jangan percaya Tuhan itu separuh-separuh. Jangan percaya Tuhan itu musiman. Musim ini, mungkin hari iman saya lagi bagus, mood saya lagi bagus, maka saya percaya Tuhan sungguh-sungguh. Minggu depan mungkin karena kita bergaduh sedikit dengan tetangga, mood saya sudah tidak bagus, maka minggu ini mungkin kurang dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan itu tidak ada musiman. Hanya satu saja musim dengan Tuhan. Tahan dengan Tuhan itu hanya satu saja musimnya. Setiap masa dan selalu. Itu saja musimnya. Tidak ada musim-musim ya. Ya, tahan sama Tuhan itu. Jangan tunggu mood kita. Ya, jangan tunggu mood kita baik baru tahan dengan Tuhan. Jangan tunggu kita lihat berkat baru tahan dengan Tuhan. Hari ini mau diberkati, mau tidak diberkati,
mau sakit, mau sembuh, tetaplah taat dengan Tuhan. Ya, selalu taat, tidak ada musiman. Oke? Nah, kita lihat di bangsa Israel ini. Walaupun aneh, walaupun tidak biasa bagi pikiran manusia, mereka tidak tunggu loh. Mereka tetap taat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, Tuhan suruh pusing ya pusing. Sekalipun ini kalau kita berbicara sebenarnya tentang nyawa, coba saja mereka tengah pusing dipanah oleh orang Yeriko. Ya, di balik batu saja pun kena kepala, lumayan ya, lumayan benjol ya. Ini sekalipun tentang nyawa, mereka tetap percaya dengan Tuhan. Mereka tetap pusing kota Yeriko itu. Mereka tetap mengelilingi kota Yeriko itu. Dan tabut Tuhan tetap di depan. Orang yang membawa sangkakala juga di depan. Mereka tidak ubah-ubah. Mungkin ini hanya suara hati saya. Lebih baik kita letak yang di depan itu yang bawa perisai. Mereka tidak seperti itu. Ya. Ya. Walaupun itu aneh, mereka tetap ikut. Hari ini pun yang katakan dari tadi pada awal tadi, jika hari ini ada sesuatu hal pun yang Tuhan gerakkan mungkin aneh bagi manusia kita, bagi pikiran kita, tapi kalau itu untuk kemenangan, jika itu untuk Tuhan bawa kita keluar dari sesuatu yang kita menuju kepada Tuhan, maka kita harus patuhi. Ya, walaupun itu tidak menyenangkan, walaupun itu nanti orang kata kita gila, walaupun nanti orang kata kita tak betul, kalau itu yang menuju kepada Tuhan, kita harus patuhi, kita harus ikut, kita harus tahan ya. Iya. Jadi kita harus belajar pada orang Israel ini. Ya, kita harus belajar pada orang Israel ini. Mereka tetap taat, mereka tidak ada tawar menawar, tidak ada negosiasi dengan Tuhan ya. Jangan nego-nego seperti di pasar. Ya, Tuhan itu tidak pernah ada nego dengan kita. Kalau Tuhan sudah berkata itu, maka itulah yang terjadi. Ya. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa percaya itu harus tetap, ya, harus sungguh-sungguh, sekalipun nyawa kita harus dibayarnya. Ya, jangan setengah-setengah percaya Tuhan. Oke? Ayat 5 kita sambung. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Bangsa itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Di sini kalau kita lihat bangsa Israel itu ada sedikit usaha mereka ya. Panjat tembok itu harus ada usahanya. Ya, itu usaha mereka. Di sini Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu boleh saja berikan kota Yeriko ini tanpa pekerjaan orang Israel sekalipun. Tuhan boleh terus serahkan, tapi Tuhan itu bukan seperti itu. Ya, Tuhan itu tidak mau kita itu jadi Pinocchio-nya. Ya, Tuhan itu mau partneran sama kita. Dia mau teman sama kita. Dia mau apapun yang dia lakukan itu kita juga lakukan. Karena setelah itu kita loh yang mewarisi. Nanti orang Israel yang duduk di tanah ini, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlukan kota Yeriko ini, karena seluruh dunia ini milik Tuhan. Ya, mengapa Tuhan mau sertai orang Israel? Tuhan mau mereka panjat, maksudnya Tuhan mau mereka usaha, Tuhan mau mereka jajah, karena nanti mereka yang akan mewarisi kota Yeriko ini. Ya, Tuhan mau kita mewarisi apa yang Tuhan ada. Ya, Tuhan miliki hari ini. Makanya Tuhan bagi kita join. Tuhan ajak kita untuk lakukan apa yang Dia lakukan. Sebenarnya Tuhan bisa saja kalau hari ini kita kata sambil tiduran pun Tuhan boleh memberkati kita ya. Tanpa usaha kita apapun, tanpa usaha orang Yahudi pun boleh bagi kota Yeriko ini. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu ya. Karena kita ini bukannya budak hamba Dia, tapi kita ini teman Dia. Ya. Dia itu mau bekerja sama dengan kita. Ya. Dia itu sangat tertarik dengan kita. Dia sangat berkenan dengan kita untuk bekerja sama dengan kita ya. Dia mau partneran. Dia mau apa yang dia miliki, kita juga miliki ya. Ya, itulah di ayat 5 ini. Oke, ayat 6 yang terakhir sekali. Mungkin sudah lapar ya? Belum? Ya, ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Amin. Di sini kita belajar bahwa kita mengerti bahwa tabut Tuhan itu dahulu itu tabut Tuhan itu adalah hadirat Tuhan. Tuhan itu hanya hadir di tabut itu. Tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu di mana-mana Tuhan ada dalam hidup kita, di mana-mana kita boleh jumpa Tuhan. Tapi dahulu mereka itu mau datang kepada Tuhan hanya melalui tabut.
Dan itu pun hanya imam-imam yang boleh masuk untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang biasa kalau bukan imam dia tidak bisa masuk. Tapi hari ini pastor atau jemaat pun boleh datang kepada Tuhan ya. Ya, tanpa ada batas. Hari ini tidak ada lagi pembatas itu. Ya, tidak perlu tunggu pastor. Kalau sakit nanti tunggu pastor lah doakan. Tunggu pastor lah ini. Ya, tunggu pastor lah itu. Kita tidak perlu lagi. Hari ini kita sendiri boleh datang kepada Tuhan. Ya, ketika Yesus disalib, tirai itu terbelah. Bermana hari ini tidak ada lagi batas kita dengan Tuhan. Waktu kita bekerja pun kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita di kamar, waktu kita di mana-mana pun kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Ya? Jangan hanya di gereja saja mau cari Tuhan. Di mana-mana pun kita boleh berjumpa dengan Tuhan sekarang ya, tanpa batas ya. Jadi di sini kita mengerti bahwa tabut itu diletakkan ke depan karena Tuhan mau mengajar bangsa Israel untuk fokus kepada Tuhan. Ya, ya. Hari ini Tuhan mau mengajar mereka untuk lihat Tuhan. Jangan lihat tembok itu, jangan lihat persoalan itu. Ya, jangan lihat apa yang kita alami hari ini. Mari kita belajar lihat Tuhan. Tuhan di hadapan. Yang salah hari ini kita itu begini loh. Kita datang di hadapan Tuhan datang, tapi kita bawa persoalan kita di depan. Kayak gini. Terus kita tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan itu ada di depan. Tuhan itu tertutup dengan persoalan kita. Terus kita bertanya, di mana Tuhan? Ya, itu yang salah kita. Di sini bangsa Israel ini diajar bahwa lihat Tuhan. Tetap percaya dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan hikmat sendiri. Belajar apa yang Tuhan sudah rencanakan. Itulah kenapa tabut itu dibawa ke depan. Itulah mengapa bukan orang yang bawa perisai, orang yang bawa panah, bawa tombak itu di depan. Tapi tabut Tuhan harus dibawa ke depan. Karena Tuhan mau ajar orang Yahudi ini lihat Tuhan. Ya, jangan lihat kekuatan sendiri. Jadi hari ini kalau kita itu lihat Tuhan, kalau kita beserta dengan Tuhan, kemana-mana pun kita bisa ya. Ke gunung pun kita oke, ke lembah pun oke. Asal Yesus besertaku, aku tidak akan takut ya. Amin. Amin. Ya, jadi hari ini saya ada 3 hal ketaatan yang perlu kita ingat. Yang pertama sekali, yang tadi kita belajar, ada pintu tertutup hanya dibukakan dengan kuncinya hanya ada pada ketaatan. Itu yang pertama ya. Memang ada pintu yang tertutup menunggu ketaatan kita untuk dibukakan. Sebagai contoh supaya saudara mengerti apa itu maknanya ada pintu yang tertutup. Contoh dia, pintu pengampunan. Selama kita tidak mengampuni, damai sejahtera itu kita tidak akan alami. Pintu itu tidak akan terbuka selama kita tidak mengampuni. Mau ditumpang tangan oleh pastor, mau didoakan pastor 1000 orang pun, mau ditumpang kaki sekalipun, itu tidak akan rasa damai. Selama kita tidak mengampuni. Itu yang dipanggil pintu itu tidak akan terbuka selama kita tidak mengampuni. Amen. Kalau Alkitab catat 77 kali 7 pun harus mengampuni, maka ampuni. Harus tahan sama Tuhan. Harus tahan sama Alkitab. Ya? Iya. Kalau orang lain tidak mau mengampuni, is okay. Itu urusan dia. Setidaknya kita sudah mengalami damai itu. Ya? Setidaknya pintu